Cadangan emas Merdeka Gold Resource atau emas naik 150% jadi 4,8 juta ons. Dan itu banyak sekali sih ya. Tapi hari ini harga sahamnya malah merah. Turun maksud saya. Kita akan bahas sebagus apa berita ini bagi emiten dan ya sampai ke respon marketnya lah ya. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan sebelum saya mulai, saya mau info dulu. Kalau hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 kami ada bimbel Cuan gratis jam 9.00 waktu Indonesia Barat pagi ya. Kita akan bahas single stock futures seperti apa itu dan apa aja menariknya, strategi yang bisa dipakai di situ seperti apa. Buat trader harusnya ini menarik. Buat investor juga bisa menarik juga sih ya. Jadi buruan daftar aja, link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah, gratis, saya ulang. Jadi daftar aja dulu ya. Tanggal 11 Oktober 2025 jam 9.00 sampai jam 10.00. Oke, segitu infonya. Lanjut kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini menguat 0,4%, tutup di 8169.28. Ya, candlenya sih masih higher low, tapi makin kecil-kecil aja nih ya candlenya ya. Bikin candle dengan body kecil maksud saya. Shadow atasnya lebih panjang dibandingkan body dan shadow bawahnya. Jadi tetap stay safe aja buat yang lagi trading, karena ini masih terbuka peluang untuk koreksi-koreksi. Meskipun kalau IHSG dalam waktu dekat ini koreksi entah ngetes 8 ribuan kecil, itu masih wajar-wajar aja sebenarnya. Masih oke-oke aja. Dan ya meskipun ini masih uptrend juga dan masih terbuka juga peluang untuk lanjut ke atas terus gitu ya. Selama ini turunnya nggak ke bawah 8023 ya koreksi dikit nggak apa-apa, terus ke atas lagi. Tapi kalau koreksinya nembus 8023 ada peluang terkoreksi lebih dalam. Balik lagi ceritanya sama seperti kemarin ya, ngetes sekitar 7800 7900-an dulu lah gitu ya. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading. Strategi-strategi exitnya terutama ya, untuk jualan kalau udah cuan tuh take profit kayak gitu, jangan lupa diterapkan, dipasang gitu ya. Trailing stop untuk antisipasi dan stop lossnya juga untuk antisipasi biar lossnya nggak makin gede. Kalau emang harus exit kondisi yang nggak enak, misal cut loss, ya udah cut loss dulu, nggak masalah gitu ya. Toh kalau selama itu persentase lossnya masih bisa tercover, masih nggak terlalu gede, saya rasa recovernya ntar nggak terlalu susah juga gitu ya. Fokusnya amankan equity, mumpung market lagi bagus, jadi tetap trading bisa, tetap stay safe. Oke, kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah. Happy cuan dulu kita. Ada beberapa saham yang mau saya bahas hari ini di segmen happy cuan. Yang pertama HGII, ya hari ini merah lagi, hijau HGI-nya. Ini ceritanya tadi pagi di spill waktu live trade pagi sih ya, sekitar 162 tadi di spillnya. Boleh untuk fast trade aja belinya, tadi di spill tuh trading strateginya untuk fast trade aja. Dan tadi sempat ke 170 tapi paling enggak kejual di 168 itu oke. Ya udah dikasih cuan lah intinya ini. Si HGI-nya happy cuan HGI-nya. Dan berikutnya ada SCMA, ini juga tadi di spill waktu sesi 1 kali ya, seingat saya sesi 1 dah, iya dah. Seingat saya ini sesi 1 di spill, boleh dibeli gitu ya, dan stop lossnya di sini. Nah ya benar, di bawah 394 kan. Nah ya benar. Kemudian buat yang belum punya barang aja sih tadi itu, jadi strateginya beli di sekitar 410 gitu ya, atau sedikit di atas itu. Kemudian hari ini tutup di 440. Happy cuan. Mungkin ada yang punya barang dari bawah juga harusnya udah floating profit. Jangan lupa pasang trailing stop sebawah-bawahnya 420 boleh lah. Nah, masih cuan ya harusnya kalau kejual di situ ya. Happy cuan si SCMA. Kemudian lanjut Toba ya. Kemarin ini si Toba di
spill boleh dibeli waktu nembus 13.10 ya. Kemarin nembus dibeli, hari ini lunas, target TP-nya di 14.50 14.55 ya, ada cuan. Happy cuan sih tobanya buat yang udah jualan, happy cuan buat yang belum punya mungkin dan minat pengen beli, sabar, nggak perlu terlalu FOMO, kita bisa incer nanti. Mudah-mudahan besok ada koreksi-koreksi gitu ya, koreksi dulu ke 1400 ke bawah 1400 maksud saya. Next ada si cuan nih, cuan. Nah, kemarin itu di spill boleh dibeli waktu ngegas di sekitar 1670-an 1660-an 1670 gitulah ya, sekitar itulah. Stop lossnya pendek sekitar 1570 atau sebawah-bawahnya ya di bawah 1550 1545 atau 1540. Targetnya 1855 atau 1850-an. Nah, hari ini disamperin lunas, kasih bonus lagi tutupan arah ya, tutup di 2220. Buat yang belum jualan, masih ada barang, trailing stopnya dipasang ya, sebawah-bawahnya pasang di 2050 lah atau 2100 biar nggak terlalu banyak kempesnya. Lumayan lah itu ya, udah dikasih bonus si cuannya. Oke, itu tadi epi cuannya. Sekarang kita bahas stock IDs. Kemarin ada 3 saham. Yang pertama PSAP, strateginya kemarin buy break 605 jadi 610, jadi harusnya udah punya barang nih. Stop loss di bawah 550, jadi selama nggak turun ke bawah 550 ya masih aman, disimpan lah ya. Mudah-mudahan besok atau dalam waktu dekat ke depan ini membal. Kemudian yang kedua ada TB, belum dapat barang, cuma nyamperin level pullback hari ini 1850, low-nya baru di 1835, jadi 1790 nya belum disamperin. Buat yang mungkin ngantri mulai dari 1850 ya udah dapat. Buat yang ngantrinya di 1790 dan 1730 belum dapat gitu ya. Ini besok bisa dipantau, karena kalau ternyata nggak nggak nyamperin 1790 malah nembus ke atas 1920 mau dibeli boleh, minimal buat fast trade dulu gitu ya. Kemudian berikutnya ada TPIA. Nah, si TPIA udah dapat barang nih, ngantri 7725 ya, udah dapat barang ya. Stop loss di bawah 7,5, mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan nih TPIA nya. Kemudian sekarang kita bahas si emas. Mana tadi link beritanya ini dari kanal bisnis.com. Oke, jadi diberitakan kalau cadangan emas tambang PAN ini naik 150%. Jadi ceritanya gini nih, setelah dimulai aktivitas pertambangan di tambang emas Pani milik si Merdeka Gold Resource atau emas ya, per 1 Oktober kemarin itu kan dimulai tuh aktivitas penambangannya. Ternyata cadangan mineral yang terkandung itu lebih banyak dari yang diperhitungkan di awal. Jadi yang awalnya itu cadangan emasnya itu 1,9 juta ons ya, ternyata dihitung-hitung lagi bisa nih 4,8 juta ons gitu ya. Dan ya itu banyak sih memang. Ini memang jadi berita bagus karena mempertegas kalau tambang emas Pani ini bisa jalan lama lah ya, multi dekade lah kalau mereka bilang. Jadi lama lah, puluhan tahun gitu. Tapi untuk sekarang menurut saya ya biasa aja berita ini. Kenapa biasa aja ya? Ya berita ini menegaskan kalau umur tambangnya ini bisa lama gitu loh, bisa panjang gitu. Tapi untuk sekarang masih belum ngasilin income nih, masih belum ngasilin duit ini tambang. Tahu dari mana ya? Tahu dari orang tambangnya aja baru diproduksi gitu kan. Kemudian balik lagi karena itu rencana produksi komersialnya itu baru dimulai di kuartal pertama tahun 2026, jadi tahun depan tuh, awal tahun depan ya. Nggak salah sih kalau bilang awal tahun depan, selama kuartal pertama itu ya nggak salah juga. Jadi gampang ngomongnya paling cepat bisa jualan emasnya ya, hasil tambangnya udah jadi emas terus bisa dijual tuh, bisa dapat income tuh di kuartal 1 tahun 2026. Kita lihat nanti di laporan kuartal 1 2026. Nah ya
Kemungkinan kalau ini emang berjalan dengan lancar, nggak ada kendala apapun, sebelum laporan keuangan rilis sih mestinya sih udah naik-naik gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat respon marketnya kayak gimana. Intinya kan itu ya, mau kayak gimana pun tetap market yang benar. Dan oh ya, satu lagi nih, selain berita ini, berita tadi itu yang ini nih, menurut saya biasa aja ya, karena alasan satunya lagi IPO-nya udah premium, udah itu. Nah, sekarang kita lihat respon marketnya. 3 hari berturut-turut ini merah ya, kemarin sih tutupan persis sama seperti hari sebelumnya. Kemudian hari ini tutupan melemah 4,2% dibandingkan hari sebelumnya. Masih di dalam range candle tanggal 2 Oktober, jadi inside bar. Kalau dilihat kayak gini ya simple, atau gampang ngomong, ini masih inside bar nih, turunnya kecil-kecil, volume kecil-kecil, waktu naik volume ngegas. Oke dong, iya memang oke. Tapi kalau kita lihat di intraday ya lebih enak kita kalau lihat TA-nya di intraday-nya sih. Pertama setup udah ada nih, dominant break bentuk tanggal berapa ya, 29 kemarin ya. Kemudian target TP2 di 4600 ya, itu udah disamperin. Dan dia sideways dulu di sini, inside bar di intraday itu sempat di breakdown, jadi sempat ditembus 4320-nya itu kemarin tanggal 6 ya, benar. Sempat ditembus, sempat turun ke 4300. Cuman tutupan nggak di bawah 4320, jadi ya masih stay di area inside bar itu tutupannya. Nggak tutup di bawah area inside bar-nya. Dan kalau misalnya kalian posisinya ada di posisi yang lagi pegang barang, kemudian masih pengen hold, boleh nggak? Boleh sebenarnya, masih oke-oke aja selama dia nggak ke 4300 lagi, apalagi tutup di bawah 4320 gitu ya. Jadi breakdown 4300 ini nggak enak nih. Peluang untuk ke bawah lagi ke 4000-an itu jadi, atau bahkan ke bawah 4000 ya, itu jadi makin gede. Nah, kalau saya sih ngarepnya turun. saya ngarepnya turun sebelum ganti tahun, saya ngarepnya turun. Kenapa ya? Karena IPO-nya premium sekali tuh. Nah, gini nih. Kita geser ke time frame yang lebih kecil lagi, di time frame 15 menitan. Ini ada beberapa area yang bisa dijadikan area beli. Yang pertama area hijau yang atas nih, udah disamperin dan membal. Kemudian waktu kemarin ngetes nembus 4320 itu ya, nyolek 4300 tuh, terus membal kan. Nah, itu alasannya kenapa kalau sampai ke bawah 4300 lagi ini besar kemungkinan area hijau yang atas ini di breakdown. Dan OTW ke, kalau kita hitung kayak gini nih, bisa jadi dia OTW 3800 3700-an. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya breakdown 4300 ya, kalau mau TP sebagian boleh, takut hilang barang misalnya. Atau yang belum punya barang, belum beli, santai dulu boleh, karena sampai sekarang belum ada tanda yang pas ya menurut saya. Kalau selama tanggal 2 sampai sekarang, 2 Oktober sampai sekarang ini beneran jadi pola-pola continuation, sampai ntar dia beneran breakout fraktal misalnya, fraktalnya di breakout misalnya. Di daily pun masih belum ya, masih inside bar aja gitu. Saya ngarep ini kalau mau turun aja, nggak apa-apa, ke 4000 atau ke bawah 4000 juga nggak masalah. Terus muncul tanda rebound itu lebih enak. Atau sekalian misalnya ini membal gitu ya, membal berarti udah main-main di 4700-an gitu ya, ke atas 4690, itu juga enak. Kalau misalnya pengen beli boleh. Nah, terus kalau misalnya saya pokoknya pengen beli emas sekarang gitu ya, boleh nggak? Boleh, tapi ingat atur money management. Kalau emang tujuan belinya untuk trading dan spec buy, ya udah nggak ada salahnya pasang stop loss di bawah 4300 gitu ya. Entah yang dipasang stop loss itu sebagiannya atau semuanya, atur aja sesuai risk profile-nya masing-masing. Begitu opini saya. Ya begitu opini saya nanggapin berita si emas dapat
cadangan emas baru. Cadangan emas barunya sih bukan dapat lahan baru sih ya. Oke lah, satu berita bagus, tapi sekarang ini masih jadi biasa aja. Dan sekarang kita lanjut apa nih? Bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham. Pertama Bumi. Oke, Bumi roller coaster sih hari ini ya. Turun, naik, kempes lagi. Nah, jadi gini ceritanya, kalau kita lihat strukturnya, selama nggak ke bawah 141, ini masih ada peluang untuk ke atas. Tapi ingat, kalau misalnya udah ada barang dan turun ke bawah 141, exit dulu nggak apa-apa. Ingat ini levelnya sini nih. Karena ada peluang yang cukup besar si Bumi ngetes area-area lebih bawahnya lagi, mungkin 120-an ini nih. Itu ya. Siapa tahu 130 sampai 130-an dulu lah paling enggak. Atau 120-an gede itu dites dulu kalau breakdown 141. Ya, selama nggak breakdown 141, kalau misal pengen beli pun nggak masalah sebenarnya. Spek buy itu juga nggak masalah. Stop loss di bawah 141. Hitungannya pertimbangan utamanya ini cuma low risk aja. Kalau beli di harga sekarang stop loss di 140-an berarti 4 perak ya. 4 perak ya nggak terlalu gede risikonya, dengan target di sekitar 160, rasionya juga masih oke. Jadi pertimbangan utamanya kalau misalnya bagi yang minat pengen beli maksud saya, itu adalah low risknya aja dulu ini. Itu kalau win rate-nya saya nggak berani bilang ini tinggi karena saya cukup yakin lebih tinggi win rate waktu kemarin muncul di dalam list rekomendasi itu si Buminya gitu sih ya. Gitulah sementara si Buminya. Next, PPRI sebenarnya gampang nih kalau saya. Gampang bukan maksudnya ngelihatnya gampang. Sejak September sampai sekarang masih di dalam range sideways 316 sampai 450 ya. Dan ya gampang ngomong, selama nggak ke bawah 316 aman lah. Kalau misalnya ada punya barang di hold boleh, tapi sebelum ke 316 ada baiknya itu dijagain di level ini nih, 334. jadi jangan sampai tutup di bawah 334. Kemarin kan sempat turun buat 334, tapi alhamdulillah tutupan nggak di bawah 334 ya. Nah, kalau tutup di bawah 334 nggak enak tuh. Peluang untuk breakdown 316-nya jadi makin gede, maksudnya itu. Buat yang pengen banget misalnya beli PPRI gitu ya stop lossnya 314 gitulah. Misal atau belum turun ke bawah 314 tapi tutup di 332, pertimbangkan exit dulu nggak masalah gitu. Terus targetnya juga saya nggak bisa nargetin banyak-banyak dulu, paling di 400, 420-an dulu, karena ya ini masih sideways gitu ya. Kecuali setidaknya dia stay di 400-an, terus sepertinya ntar bisa ada price action yang lebih menarik nanti ketika sudah stay di 400-an atau lebih tinggi. Itu sih ya, uptrend sih masih uptrend ini kalau kita lihat ya dari Agustus sampai sekarang. Nah ini masih uptrend, gampang lihatnya kalau trennya gitu. Next ada Seger. Oke. Seger ini pertanyaannya punya modal di, saya lupa 340-an kalau nggak salah ya. Dan targetnya di berapa? Oke. Pertama, dia ada PR harus breakout 386. Ketika udah berhasil breakout 386, atau ya hanya sekalian lah di breakout itu ya di 396 tuh enak. Peluang untuk lanjut ke 450, 470 tuh makin gede. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk sih di 470. Cuman ini ada, kalau kita lihat swing harganya ya, ada area-area nih sekitar 440, 450-an yang mungkin nanti masih bisa direspon jadi resisten. Jadi bolehlah waspada di area itu dulu. Entah amankan pakai trailing stop ketika udah nyampe situ. Ya, nyampe 386 sih. Nyampe kalau average di 340-an ya. Harga di sekarang sih amankan dulu pakai trailing stop, itu udah bener. Jadi diamankan di 362 atau bentar. Sini sih ya 354.
di 354 aja trailing stopnya gitu. Itu udah bener kalau diamankan pakai trailing stop. Sekarang mudah-mudahan breakout tuh si 396 ya. Next ada PSAP. Oke. PSAP udah tadi dibahas. PSAP udah ya, mudah-mudahan membal dalam waktu dekat lah ya, selama nggak ke bawah 540 masih aman nih gitu. Terus INET. Nah si INET sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu udah di spill ya, ini udah nyampe target TP2 pertama. Yang kedua ini juga target TP2 itu bersinggungan dengan area order block yang masih sangat mungkin untuk jadi area resisten, dan iya tanggal 30 September direspon jadi resisten. Kemudian tanggal berikutnya di tanggal 3 Oktober dan 6 itu direspon jadi resisten lagi. Jadi seingat saya ini udah pernah di spill sampai target TP2 dan boleh jualan dah. Kalau masih ada barang, mudah-mudahan modalnya masih bawah dan masih mau hold, siapa tahu bisa sell on strength di 300-an lagi gitu ya. Jangan lupa pasang trailing stop atau automatic order sell-nya juga di bawah 272, di 270 misalnya. Jadi jadi kalau breakdown 272 exit tuh, exit aja dulu karena bukan siapa tahu, karena peluang untuk nutup gap di 254 sampai 236 itu jadi lebih gede ketika breakdown 272 gitu ya. Next ada Pegas. Pertanyaannya kalau saya nggak salah ini PUI nya di berapa gitu ya si Pegas. Si Pegas ini yang saya kurang serp cuman strukturnya ini sih ya, bisa dibilang nggak uptrend lagi sih, karena waktu dia breakdown 15.95 di bulan 6 kemarin tanggal 20 itu udah ada change of character dan strukturnya udah nggak uptrend. Jadi skenario terdekat itu dia sideways, range paling atas dan bawahnya itu sini aja 15.30 sampai 18.95. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sidewaysnya ada kemungkinan bikin range yang makin menyempit. Jadi kalau makin menyempit range-nya, targetnya saya nggak ambil atas dong, berarti ya yang masuk akal gitu, yang rasional. Jadi ya targetnya kita ambil di sekitar 17.50 gitu, masih oke. 17.50-an gitu ya. Kemudian area belinya di mana? Area belinya kalau bisa sih sedekat mungkin dengan 15.30 ya, tapi coba kita lihat di sini. Ini order block udah dites. Ini order block udah dites. Ini order block. Ini sih area beli sebenarnya. Nah ini area beli. Jos. Ini area beli. Kemudian stop lossnya, entah itu sebagian atau semuanya mau dipasang di situ, boleh di bawah 15.95. Cuman saya nggak bisa bilang ini win rate-nya tinggi ya, karena saya kurang suka pola-pola atau model-model saham yang harganya lagi kayak gini nih, bikin polanya lagi kayak gini, bikin dilema biasanya. Lebih enak lagi tuh gini nih, kan candle merah terakhir waktu perjalanan harga turun sejak puncak September sampai sekarang ya. Tanggal 3 Oktober itu kan candle merah terakhir. Tanggal 6 itu kan hijau nih, hari ini merah, ya kan. Besok kalau dia tutup di atas candle hijau yang kemarin tuh, berarti tutupan di atas close-nya lah ya, tutup di 16.40 aja itu udah jadi sinyal buy untuk target pendek ya, paling 1.700-an gitu ya. Stop loss-nya di 1.600 atau sedikit di bawahnya gitu ya. Next ada Koka. Uptrend sih uptrend ya, tapi ini mah kalau kita lihat strukturnya ya masih di sini, back terakhirnya 264. Cuman mas aja mau pasang di situ sekarang 400-an, agak konyol kan. Jadi aturan kalau misalnya lagi pegang barang sih ini exit lah ya, breakdown 410 sih exit, atau mau pasang trailing stop sebawah-bawahnya 400 kali ya. Ya bikin low baru besok, maksud saya break low hari ini mau exit dulu boleh lah kalau ada barang. Kalau baru mau beli
entahlah ini Koka lagi ada apa ya, tapi saya nggak tahu sentimennya, saya nggak tahu. Kalau misal emang yakin ini bagus, coba tungguin di sekitar 330-an. Kalau nyampe situ dan membal, oke tuh dibeli gitu ya. Next kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 8 Oktober 2025. Dan ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada MTech nih, saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi sebelumnya ya. Jadi buat yang udah bikin order antrian beli, ya udah nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Buat yang belum dan minat, silakan bikin order belinya di 1365, stop lossnya di bawah 1235 dan targetnya 1720, target TP2 tuh 1720 belum disamperin, mudah-mudahan samperin dulu belinya ya. Terus ke sono no. Nah, ini kan ini ada memungkinkan 2 skenario sih ini ya. Jadi kemungkinan kalau kalau ternyata besok ini atau dalam waktu dekat ke depan lah ya, nggak nyamperin 1365 dan malah break out 1560, bisa tuh dibeli paling nggak buat fast trade dulu. Saya sih lebih seneng kalau ini naiknya berhasil tutup di atas 1565, itu lebih mantap, lebih marem gitu ya. Jadi kalau sementara saya pilih skenario yang pertama, ngantri 1365. Kita lihat besok bisa nggak dia kalau ternyata nggak lanjut turun, bisa nggak dia breakout 1560 atau berapa nih atasnya, 1565 ya. Bisa nggak, kalau dia bisa ada peluang tuh ke 1700-an. Next HGII tadi udah dibahas sedikit di segmen Happy Cuan karena memang tadi pagi sempat di spill dan buat nyopet-nyopet ya. Kali ini karena hari ini tutup di 166 dan sebelumnya ini ada setup ngomong-ngomong. Target TP1 belum disamperin ya di 87. Dengan tutup di 166 hari ini, tutup di atas highest close September kemarin yaitu 162. Jadi ada peluang lanjut nih si HGII-nya. Buat yang minat dan belum punya barang, ngantri 162, siapa tahu masih dikasih ya. Stop loss di bawah 152 aja, jangan banyak-banyak, ini aja udah lebih dari 5% stop lossnya. Kemudian targetnya 187, jadi rasionya masih oke lah ya. Mudah-mudahan disamperin dan lancar ke 187. Next ada NCKL. Oke, buat yang incer NCKL, jadi gini ceritanya. Sebelumnya ini ada sinyal bearish divergence, oke, itu iya, dan neckline-nya ada di 1020. Selama dia nggak breakdown 1020, maka sinyal bearish divergence ini hanya jadi sinyal pelemahan uptrend yang udah kebentuk. Kelihatan kan ya, dari April sampai sekarang kan masih naik nih. Di bulan Juli Agustus ini ngegas gitu kan, terus ini swing-swingnya, candle-candlenya kelihatan kalau memang momentum naiknya di uptrend ini udah mulai melemah, dan itu wajar. Kemudian di sini ada momentum indikatornya, dia bikin low baru, lower low, tapi harganya enggak, masih higher low. Ada kemungkinan si NCKL ini ntar bisa bikin hidden bullish divergence. Syaratnya ya dalam waktu dekat harus ada pola-pola bullish reversal. Nah, karena dari 10.90 ke 10.15 lah ya, itu enggak terlalu jauh. Jadi boleh dibeli buat yang minat di 10.90, entah mau nambah barang atau beli baru belum ada barang juga, atau mau buyback di 10.90 boleh. Kemudian stop loss di bawah 10.20 dan targetnya 1.300-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Setidaknya sih kalau memang dalam waktu dekat ini dia muncul sinyal bullish reversalnya, setidaknya ada peluang yang cukup besar untuk nembus ke atas 12.35 meskipun itu cuman 12.40 gitu ya. Jadi paling nggak mudah-mudahan bisa lebih lah ya, selama nggak ke bawah 10.20 juga masih aman nih. Dari strukturnya juga low valid nih 10.20, jadi kalau di breakdown tutup di bawah 10.20 itu ada change of character, ada peluang terkoreksi atau turun lebih dalam lagi. Oke, itu tadi 3 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai menu automatic ordernya masing-masing lah ya. Saya Evan,
Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.